Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Arlita dari kelas 1B, Prodi Bimbingan dan Konseling. NPM saya A1L0228. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS wawasan dasar BK. Yang pertama, jelaskan pengertian BK. Bimbingan adalah cara atau bantuan yang diberikan oleh konselor kepada seorang individu yang membutuhkan bantuan dengan tujuan agar menjadi mandiri. Serta konseling adalah bantuan yang diberikan oleh konselor atau seorang ahli dengan tatap muka kepada klien dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami, sehingga dapat menentukan arah pilihannya. Yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan fungsi BK. Yang pertama, fungsi pemahaman, yaitu agar peserta memiliki pemahaman tentang dirinya serta lingkungannya. Yang kedua, adanya fungsi pencegahan, agar peserta mampu menghindari diri dari berbagai permasalahan. Yang ketiga, adanya fungsi pengentasan, yaitu agar peserta mampu mengentaskan permasalahan yang dapat menghambat suatu perkembangannya. Yang keempat, adanya fungsi pemeliharaan dan pengembangan, memelihara segala sesuatu yang ada di dalam diri individu dan membantu individu mengembangkan dirinya dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Yang kelima, adanya fungsi advokasi, adalah membantu memperoleh pembelaan atas hak dan kepentingan yang tidak dapat mendapat perhatian. Yang keenam, adanya fungsi penyaluran, yaitu mengenali masing-masing individu sesuai dengan potensi dan menyalurkannya ke arah yang dapat menunjang suatu perkembangannya. Yang ketujuh, adanya fungsi penyesuaian, yaitu membantu terciptanya kondisi dari individu dengan lingkungan yang baru yang akan dimasukinya. Yang kedelapan, adanya fungsi perbaikan, yaitu agar individu memiliki komitmen dalam menjaga kondisi agar selalu terhindar dari suatu permasalahan. Soal nomor 3 yaitu sebutkan dan jelaskan asas-asas BK. Yang pertama yaitu adanya asas kerahasiaan, menjaga semua data sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Yang kedua adanya asas kesukarelaan, yaitu merelakan konseling dalam menjalani layanan yang dibutuhkan oleh dirinya. Yang ketiga adanya asas keterbukaan, terbuka dalam memberi keterangan dirinya dan memberi informasi. Yang keempat adanya asas kekinian, masalah konseling dalam kondisi sekarang yang kaitannya dengan kondisi apa yang dilakukan oleh seseorang itu dalam waktu sekarang. Yang kelima adanya asas kemandirian, agar menjadi mandiri dalam mengambil suatu keputusan. Yang keenam adanya asas kegiatan, konseling aktif dalam menyelenggarakan suatu layanan BK. Yang ketujuh adanya asas kedinamisan, agar layanan BK bergerak maju atau tidak monoton. Yang kedelapan adanya asas keterpaduan, adanya kerjasama antara konselor dengan pihak penyelenggara bimbingan dan konseling. Yang kesembilan adanya asas kenormatifan, agar tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Yang 10 adanya asas keahlian, dalam pelaksanaan konseling hendaklah tenaga-tenaga yang benar-benar ahli. Selanjutnya asas ahli tangan kasus, pihak yang tidak mampu dalam layanan BK dapat mengalihkan dengan pihak yang lebih ahli. Yang terakhir adanya asas Tuturi Handayani, yaitu agar dapat menciptakan suasana yang mengayomi dan rasa aman. Soal nomor 4, sebutkan dan jelaskan kesalahpahaman BK di sekolah. Yang pertama, BK dianggap sebagai polisi sekolah, karena sebagai pengingat jika adanya suatu pelanggaran. Yang kedua adanya BK dianggap sebagai semata-mata pemberi nasihat, padahal bimbingan dan konseling tidak hanya memberi nasihat yang belum tentu mengubah suatu pribadi seseorang. Yang ketiga adanya BK menangani masalah yang bersifat insiden, padahal bimbingan dan konseling bukan hanya bekerja pada saat adanya permasalahan saja. Yang keempat adanya BK bekerja sendiri, namun faktanya BK harus adanya kerjasama antara pihak sekolah dengan wali siswa. Yang terakhir BK dapat dikerjakan oleh siapa saja, tetapi BK dilakukan pada yang ahli dalam suatu BK tersebut. Yang terakhir, soal nomor 5, jelaskan landasan bimbingan dan konseling. Yang pertama adanya landasan filosofis, yaitu memberikan arahan dan pemahaman khususnya bagi konselor dalam melaksanakan suatu kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan tepat. Yang kedua, landasan religius, yaitu keyakinan bahasa manusia dengan seluruh alam terhadap Tuhan. Yang ketiga, landasan psikologis, yaitu memberikan pemahaman bagi konselor dengan tentang perilaku individu yang menjadi sasaran suatu layanan. Yang keempat, adanya landasan sosial budaya, membantu pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan budaya dalam faktor mempengaruhi perilaku individu. Yang kelima, adanya landasan iptek, yaitu agar ilmu pengetahuan dan teknologi dapat tumbuh dengan kokoh dan serasi. Yang keenam, adanya landasan pedagogis, yaitu memberikan bantuan dalam pemecahan masalah dengan memberi motivasi untuk mencapai tujuan suatu pendidikan. Yang terakhir yaitu adanya landasan yuridis formal,
yaitu peraturan tentang perundang-undangan tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang bersumber dari undang-undang, peraturan pemerintah, serta keputusan menteri. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.